Pemirsa, pemilihan umum akan digelar 14 Februari mendatang. Semua lapisan masyarakat harus semangat berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun depan. Tidak terkecuali dengan pemilih muda. Jumlah pemilih muda yang mendominasi tentu punya peran penting saat pemilu 2024. Lalu seberapa jauh pemilih muda mengenal para calon presidennya? Kita simak liputan Nisrina Kirana dan Alan Indra berikut ini. Serentak yang akan jatuh tanggal 14 Februari 2024 mendatang, jumlah pemilih muda diprediksi akan mengalami peningkatan. Bahkan berdasarkan hasil sejumlah survei ini menunjukkan generasi milenial hingga Gen Z akan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar dalam pemilu 2024, yakni mencapai 60% atau setara dengan 110 juta pemilih dari total keseluruhan jumlah pemilih di Indonesia. Apakah juga generasi muda yang nantinya akan memilih di tahun 2024 mendatang sudah mengenal para calon presidennya? Alpi, sejauh ini tahu nggak siapa aja calon-calon presidennya? Setahu saya kan yang baru diumumin itu ada 3. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Di antara ketiga calon presiden itu menurut kakak yang paling bisa membawa Indonesia 5 tahun ke depan siapa? Tiga-tiganya sih mungkin ada potensi ya, dari Pak Ganjar yang suka di TikTok, di media sosial, dia berkampanye juga, Pak Anies juga, dan mungkin kalau Pak Prabowo lebih ke yang orang tuanya mungkin ya, kayak gitu sih. Kalau kakak sendiri harapannya untuk calon presiden kita mendatang seperti apa? Harapannya ya pasti jangan bawa-bawa isu SARA lagi dalam kampanye, jangan sampai Indonesia kepecah belah lagi kayak dulu. Halo, kan namanya siapa? Azmi. Kak Azmi usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun, berarti tahun depan juga akan ikut pemilu ya? Tapi sejauh ini tahu nggak sih siapa aja calon presidennya? Setahu aku Pak Ganjar, Pak Anies, sama Pak Prabowo. Nah, kalau di antara 3 calon presiden itu menurut Kak Azmi yang bisa membawa Indonesia untuk 5 tahun ke depan siapa? Mungkin semuanya berpotensi, tergantung dengan visi misi masing-masing gitu. Udah. Kalau menurut Kak Azmi yang paling cocok dan juga paling bisa mendekati atau menggayat generasi kakak nih, siapa? Aku jujur nggak tahu. Tapi kalau lihat di sosial media dan lain-lainnya, semuanya membrandingkan diri di sosial media masing-masing. Tapi kalau untuk siapanya aku belum bisa milih. Tahu nggak siapa aja calon-calon presidennya? Pak Ganjar dan Pak Anies. Oke, di antara Pak Ganjar atau enggak Pak Anies, di antara 2 itu kira-kira siapa menurut kakak yang paling bisa membawa Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Kemungkinan sih Pak Anies. Kenapa? Ya, semoga bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih baik dari sebelumnya. Kalau menurut kakak penggunaan sosial media dalam kampanye itu penting nggak sih? Sangat penting. Kenapa kak? Karena kita bisa melihat calon capresnya yang baik mana, yang tidak mana. Pilih yang cerdas dan berkualitas. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara konsen pada isu-isu kekinian, pembangunan berkelanjutan, dan juga lingkungan hidup, dan berbagai isu lainnya. Lantas sisi lain, partai politik ataupun juga politisi diharapkan tidak hanya menggunakan sosial media sebagai strategi kampanye untuk bisa menggait para generasi muda, namun diharapkan juga bisa mempunyai visi dan misi yang selaras dengan harapan generasi muda bangsa. Dari Jakarta, Nisrina Kirana, Alan Indra, Metro TV.